wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Kita lanjutkan dari pemanasannya adalah topik yang sepenggal pertama. Jadi istri idaman. Tentunya pertama kalian berbenah dong menjadi orang yang solehah, yang baik. Tapi ternyata biarpun kalian baik, kalau ternyata kalian salah mencintai, kebaikan kalian akan mudah dihancurkan. Jadi targetnya nanti adalah suami yang soleh, suami yang baik. Amin. Dan ayo kita merangi hawa nafsu dan kesombongan dan kebodohan yang merasa punya ikatan-ikatan yang sudah menjurus kepada keharaman. Na'udzubillah, mungkin bukan tadi yang ada tukar-menukar foto yang tidak pantas dan sebagainya. Dia telah mengajari kerusakan hati. Jangan mau dengan orang-orang seperti itu yang tidak takut kepada Allah sekali, sangat mungkin tidak takut kepada yang melakukan kehinaan. Na'udzubillah, yang pernah berzina sekali, selagi tidak segera tobat, mungkin dia 2, 3 dan seterusnya. Maka tadi gue ingatkan barang, semoga tidak ada di sini misalnya yang terjerat dalam beratnya memilih yang terbaik karena sudah terlanjur dinodai. Ini banyak kebodohan. Seorang perempuan sudah terlanjur dinodai, malah dianya semakin terikat dan lengket karena dia tidak menggunakan akal cerdas. Dia punya banyak kekhawatiran tentang foto disebar dan sebagainya dan sebagainya, sehingga dia bisa susah untuk mengambil langkah berpisah menuju kemuliaan, sehingga akhirnya dia akan tetap mengikuti kebodohannya sampai kehancuran. Kebahagiaan sudah tidak ada lagi setelah. Baik, maka siapapun ya tidak ada dua model. Yang pertama adalah yang hatinya masih kosong. Kelihatan nggak? Sudah terlanjur terikat, ayo. Pasti kalau dia mau orang baik dan mungkin sudah terlanjur baik yang sesungguhnya, baik dengan akalmu yang menilai, bukan urusan kamu terlanjur cinta. Emang dia baik, secara benar-benar baik, sudah berpikirlah melangkah kepada meresmikan jalinan. Biarpun itu dalam bahaya, kadang-kadang sudah tidak jujur lagi dalam menilai. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu, terlanjur cinta sudah tidak bisa melihat mana yang baik. Sampai ditanya, ya kenapa kok kamu mau dengan dia, apa sih kelebihannya? Dia kayak kepala, nggak ada kelebihannya, hanya terlanjur terikat dengan janji. Kemudian yang terakhir tadi, yang terlanjur mohon maaf, jalinan lebih jauh lebih dalam lagi, ingat Allah Maha Pengampun, yang punya pengalaman kotor dengan laki-laki. Allah Maha Pengampun, selagi dia menyesal betul dan berjanji dan menghilangkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan permasalahan itu, kenangan apapun, hadiah apapun, buang nomor telepon segala macam, Allah Maha Kasih, dan Allah akan tutup aib semuanya. Allah akan ganti kehidupan yang lebih bagus lagi. Tapi kalau dia masih mengintip yang haram, Allah tidak akan tutup, karena Allah sitir, Allah Maha menutup aib, Allah Ghafur, menghapus dosa. Maka menghadaplah kepada Allah, tinggal berperanlah sebagai wanita solehah yang tidak pernah kenal kehinaan itu. Laki-laki masih banyak, jutaan manusia. Kenapa aku harus dengan dia yang telah kurang ajar, telah menodaiku, mengotoriku? Kok bodoh banget aku nurutin? Ini ilmu. Ini ilmu yang sering dilupakan. Ini langkah. Baru setelah itu menjadi seorang ibu, seorang istri yang idaman. Ya, kamu solehah, kamu berbenah, kamu menjadi baik. Kemudian bertemu dengan orang yang mengerti tentang kebaikanmu, sehingga ada penghargaan dalam rumah tangga. Seorang perempuan menangis dan dia terang positif karena HIV. Rupanya suaminya adalah orang yang biasa dengan kekotoran. Hanya dia sampaikan, kalau kamu hanya takut dengan HIV, rendah banget. HIV itu ujung-ujung matinya orang sakit, mati syahid, mati dunia. Tapi tidak takut zina itu yang memiliki. Jadi ada kekotoran. Kalian perempuan, jangan sampai ada kotor masuk ke wilayah
Hari ini menjadi orang cerdas semuanya, amin. Bahkan herannya Buya itu kadang-kadang seorang perempuan sudah umur sepuncak umur 60, umur 40, umur 60, 57. Ya istilah reuni, cinta lama bersemi kembali. Sudah kakek neneknya sampai cucunya ditinggal, nangis cucunya melihat dilapori neneknya. Kok bisa semacam itu? Jadi kalian harus waspada, jangan mudah komunikasi dengan laki-laki, karena laki-laki dengan perempuan siapapun dia itu ada stroke-nya, negatif dan positif. Apalagi gue ingatkan lagi yang labelnya label atas nama agama. Oh itu serem lagi. Seorang wali, jubahnya gede, PA-nya jam 11 malam, panjang lagi. Kalau ada orang hebat gak akan mau begitu, langsung ngomong aku mau nikah dengan aku. Tapi ternyata main-main hanya dinikmati sesaat saja. Dan korbannya adalah perempuan. Sepanjang Buya menempatkan diri Buya di tempat orang bertanya, belum pernah Buya menemukan seorang laki-laki menangis, mohon maaf Buya, saya terlanjur menghamili orang. Gak ada. Yang banyak adalah perempuan menangis. Tersenyumlah kalian selamanya dengan kebahagiaan, dengan suami yang soleh. Ayo, ini sudah hatinya terlanjur terpaut dengan si dia, katakan. Gimana? Langsung ditinggal. Gak ada perlunya, jujur. Kalau kalian jujur dengan Buya akan ketemu yang baik. Percuma kalau laki-laki bukan baik akan menyiksa kalian. Menyiksa, berbuat zalim atas nama cinta. Si dia yang punya ikatan hati dengan si dia. Nggak, jujur nih, Buya akan matangkan dulu ini, sebab untuk menjadi di bawahnya ini adalah dari situ. Untuk menjadi ibu panutan itu dari situ. Bagaimana seorang anak bisa menjadi baik melihat ibunya ditempeleng sama suami bapaknya? Bagaimana menjadi ibu anak yang baik menjadi ibunya pun ternyata dolimi sama bapaknya? Nggak bisa. Biarpun katanya ibunya soleha, baik, bener, tahajudan ini, tapi bapaknya suka pelengi. Dia dendam sama ayahnya, jadi anak itu durhaka sama ayah. Nah ini loh, jangan main-main. Maka justru ini terpenting adalah memilih pasangan. Jadi ternyata perlu diasah kecerdasan ini. Sebab banyak kita temukan, subhanallah, ada seorang itu biarpun ditawarkan lebih bagus lagi, dia tidak bisa. Hanya dia, bahkan ngomong kalau tidak dengan dia lebih baik tidak menikah lagi. Bodoh. Orang hebat tidak begitu. Wanita hebat tidak begitu. Wanita hebat tidak ridho Allah. Wah, pilihannya manusia sejagat, enak banget. Nggak diterima sama dia. Orang pendek. Jawa Timur. Orang Jawa Barat nggak ngerti. Pisang goreng orang pendek ini. Makanya belajar bahasa Jawa Timur itu khas. Mendunia tuh orang pendek. Ngerti tak? Sekarang kita lanjutkan. Sederhana, dia pengen nyantai saja. Bagaimana menjadi ibu panutan? Dia akan kembalikan ke rumah. Rumahmu, biarpun sekarang masih dalam rencana, terserah rumahmu hari ini kayak apa. Apakah dia api atau kesejukan, terserah itu. Yang penting kalau ingin membangun rumah di dalamnya anak-anak yang baik, pastikan rumahmu rumah cinta, rumah keindahan. Inilah topik kalau kalian mengikuti pengajian Buya di akhir hari 2 bulan 4 bulan terakhir ini. Buya membangun keindahan. Bagaimana jadikan rumah kita rumah cinta? Tentunya rumah cinta ini yang di dalamnya adalah macam-macam keindahan, mulai dari seorang suami tidak ada yang membentak istrinya, tidak ada istri membentak suaminya, tidak ada caci maki, tidak ada ngangkat suara, tidak ada dikit-dikit cemberut seperti ibu-ibu yang di sana. Itu jangan dianggap sepele. Anak langsung tahu, mama lagi marah tuh. 3 hari, 1, 2, besok baru sembuh. 3 hari cemberutnya mama. Lu jangan dianggap sepele.
Apalagi ada sebagian perempuan kalau sudah ketemu suami langsung fura-fura sakit. Wah, ada model nih, ini dia cerdas. Dia ingin merayu tapi caranya salah. Tadi waktu suaminya mau masuk itu kemudian ketinggalan kuncinya motor. Waktu masuk lihat istrinya lagi main-main. Akhirnya kuncinya ketinggalan motor, balik lagi langsung bunyi istrinya. Langsung masuk langsung. Itu adalah penghancur. Perempuan seperti penghancur. Karena mengajari kebohongan di rumah, tidak ada ketulusan. Itu nanti kalau menjadi seorang ibu seperti yang kita temui, seorang ibu yang kalau manja sama anaknya itu langsung pura-pura sakit. Sampai ini kebetulan anaknya kok baik-baik dan cukup. Dia mengatakan, gimana Bu ya tentang ibu saya? Kenapa? Ibu saya tidak sakit. Cuman kalau kita lagi kumpul anak-anaknya langsung pura-pura sakit. Oh benar. Sampai kita dengan anak-anak dengan abang-abang lainnya sudah bersepakat, sudahlah sedekah kita kepada Umi adalah ya sudah nginepkan di rumah sakit, anggap saja nginep di hotel. Selalu di rumah sakit. Untung anaknya baik. Kalau anaknya tidak baik, benci pada ibunya. Lalu berkata ibu pura-pura, ibu pura-pura. Itu berangkat di saat menjadi seorang istri. Mana mungkin dia akan menjadi suri teladan yang baik bagi anaknya. Sama seorang suami juga begitu. Suami yang baik kadang-kadang gua pulang ke rumah bawa tas kecil agak berat, di kantor gini, baca. Pamer capek. Lo laki-laki cerdas, capeknya ditinggal di halaman rumah. Masuk dengan segar. Kalau lo hampir konveksi dulu, rambut dibasahin, wangi, sikat gigi. Masuk rumah dan senyum dengan sapaan. Cari di mana istri saya apa di mana? Istrinya pintar sembunyi di balik pintu. Atau suaminya bebel nggak dicari. Kasihan. Pengennya ngamalkan ibu mesra, rupanya nggak ada kesepakatan. Akhirnya suami ngapain di situ mah? Ya Allah, nasib itu. Makanya mesra itu dilatih. Kemesraan perlu seorang suami. Oke lah suamimu biar nasihati nanti biar denger. Ini buat istri. Rumahmu rumah cinta. Nggak ada perlunya seorang perempuan angkat suami. Jadikan suamimu itu adalah kalau patuh menjalankan tugasmu adalah karena mencintai. Begitu juga seorang istri, jadikanlah jika engkau menjalankan sesuatu karena mencintai suami. Ada lihat dua model wanita. Di saat suaminya mau datang, dia terkopoh-kopoh pergi ke pasar belanja kesukaan di suaminya. Kenapa kok begitu terkopoh-kopoh? Kenapa? Dia takut nanti suamiku suka marah. Enak nggak begini nih? Enak. Tak tahu satu juga kekopoh-kopoh. Kenapa kopoh-kopoh? Suamiku mau datang, ya Allah. Beda. Padahal sama-sama jalannya kenceng lancar, cuma beda rasa. Yang satu karena takut dengan suami, yang satu karena cinta dengan suami. Sama seorang suami pun juga kalau disuruh sama istrinya, ada daripada cemberut ya istri, daripada cemberut mending ya pergi. Tapi kalau sayang apalagi, ayo apalagi sayang, ayo cukup oke. Sampai di tempatnya video call, sayang nih apalagi nih ada Allah. Itu yang perlu kita hadirkan. Bagian rumah kita rumah indah, ini dilatih, nggak bisa serta-merta. Perempuan dikit-dikit marah sama suami marah sama istri. Hidup apa itu? Memang ada marah, tapi tolong jangan dibalas. Suamimu manusia, ada hawa nafsunya. Tiba-tiba ngangkat suara dan sebagainya. Jangan diikuti. Apakah coba yakin rumus? Apakah bisa diterima rumus ini? Kalau suami marah, istri ikut marah langsung diam suami? Tidak, tambah panas. Ya kenapa kok kamu harus ikut marah juga? Itulah. Dan sama emosimu juga buat emosi istri suamimu ya. Jadi sebetulnya itu akan penyakit nular, mohon maaf. Kalau memang di sebuah rumah tangga ada suka ngangkat suara dan minta-minta, dia adalah penyakit induk, akan beranak pinak nanti. Istri suka cemberut marah-marahan, akhirnya bukan? Sang istri yang suka marah-marah dan sebagainya, dikit-dikit marah. Suami stres kena mental juga, suka marah juga. Akhirnya apa? Anak kena semuanya, rumahnya rumah marah-marah. Kalau ini serius, ini Bapak ayo yang indah. Sehingga yang dilihat oleh anak apa? Panutan. Oleh anak, ibu dan ayah kompak dalam cinta, dalam kasih, dalam kemesraan. Anggap saja anakmu buka kamarnya, melihat kamu dengan suamimu di meja makan sambil cubit-cubitan suap-suapan.
Oh, apa yang ada di hati seorang anak? Kagum, hormat, cinta. Mikir kalau melanggar ibu. Kalau saya nakal ibu, ayah ikut marah. Kalau saya melanggar, tertanam di hatinya kekaguman. Kenapa? Lihat ayah ibu yang kompak. Tapi itu orang sebelah itu lihat. Anaknya keluar kamar melihat ayah dia, ini ya, anak dari kemarin kau. Waduh, itu drama udah beres-beres. Main sinetron nggak selesai-selesai. Anaknya lihat. Coba kalian belajar serius ini ilmu jarang diajarkan, hanya pengennya cari duit, besok berantem balik lagi ke Hong Kong. Ini gimana hidup kok gitu tuh? Belum lagi dibodoh-bodohin sama suami. Kalau kalian enggak, kan suami bukan baik semuanya. Ada. Sengaja suaminya bikin kesel, bikin marah biar pergi lagi dia. Sengaja itu, karena dia cerdas dia. Kalau saya manja-manja kayaknya betah di rumah deh, habis duitku nanti ada bikin masalah, pergi. Enggak, lagi asik. Makanya kamu harus cerdas juga. Baik, rumahmu indah. Suami itu, gambarannya seperti itu. Nanti semoga kalian bisa cepat pulang. Harus kamu wujudkan keindahan ini. Anggap saja begini cara. Kemesraanmu kepada pasanganmu harus kamu tampakkan di depan anak. Agar jadi panutan bahwasanya keindahan harus diciptakan. Saling menghormati agar mereka tahu. Kalau engkau menghormati suamimu, suami menghormati kamu. Ibaratnya bapak ibu duduk di kursi, anaknya pulang sekolah. Sang anak tiba-tiba mau salim dengan ayahnya. Di saat mau salim dengan ayah, tiba-tiba ayah menghindar, tangannya diangkat. Sayang, anak soleh, pintar. Kata Nabi Muhammad, ibumu 3 kali, baru ayah. Ayo ke ibu dulu sayang. Langsung diantarkan ke ibunya. Umi mau salaman. Uminya juga menghindar tangannya. Bentar dulu sayang. Di rumah kita imamnya adalah ayah. Sana-sana ke ayah. Sang anak bingung, tapi di balik bingung adalah kagum. Ini adalah hal yang harus wajib kalau Anda ingin menjadi anak di depan hari. Panutan dalam apa? Panutan anak untuk menghormati suami, panutan suami, panutan anak untuk menghormati istrinya, ibunya. Pokoknya harga mati deh, nggak ada cekcok, nggak ada ribut di rumah kalian. Kalau kalian masih mempertahankan emosi, ada. Dan mohon maaf, nasihat Buya ini tidak berlaku pada 2 manusia. Jika kalian 2 manusia ini segera keluar, buka pintu. Pertama adalah orang yang tidak pernah mengoreksi diri, hanya nyalahkan pasangan. Bukan belajar untuk dirinya sendiri, ini model. Sehingga kalau dengar ceramah itu yang kebayang pasangannya, hanya karena tempatnya berbeda. Kalau jejer bareng misalnya, suaminya sama istrinya, jejer bareng begini, Buya lagi ngomong, suami harus begini. Istri rasanya enggak, dengar tuh. Model begini ya usah bener. Suaminya pun juga enak, tahu gitu. Atau lagi sang suami, sang ustaz lagi ngomong, istri yang baik harus begini, patuh, lembut ini. Nah, dengar nah. Ini kebiasaan model begitu. Itu adalah kelihatan sederhana, akan tapi itu watak. Jadi bukan ingin berbenah. Kalau hadir pengajian bukan ingin berbenah, koreksi suaminya, Rob. Dia koreksi dirinya sendiri. Orang begini nggak bisa benar. Sehingga kalau disalahkan apa? Abang dulu, abang juga sih. Abang juga, begitu kalau disalahin. Padahal kalau hebat, yang kamu jangan begitu, udah nggak baik. Abang, subhanallah, aku kira abang dulu sebelum nikah ganteng, tapi sekarang berani mengingatkan aku tambah ganteng. Gitu dong. Jadi beri motivasi pasangan untuk berani mengingatkan kita. Jangan katakan abang juga gitu dari kemarin tuh. Ayo yang begitu angkat tangan, didoain biar cepat sembuh. Jelek itu watak jelek, harus ini kita menemukan problem tuh begitu. Kalau diingatkan bukan insaf. Padahal bah kita Nabi Adam kan, Nabi Adam di saat makan buah khuldi diingatkan langsung Rabbana dzalamna, saya dolim, saya salah ya Allah. Gitu. Iblis diingatkan kenapa kau tidak cukup hormat ke Adam? Ana khairun minhu. Aku lebih bagus. Ini modelnya. Ada iblis pakai, sekarang banyak iblis pakai kerudung. Diingatkan suami bukan insaf. Sama suami juga begitu. Kalau seandainya suami ini, makanya biar gerakan ini. Suami tolonglah. Kalau masalah kadang istri bikin marah dan sebagainya, itu memang istri dunia. Nanti kalau sama-sama masuk surga, di surga nggak ada.
Dia punya hawa nafsu, punya permasalahan. Di saat pasangan punya permasalahan, jadilah kau penyejuknya. Harus berkorban untuk itu. Suami punya permasalahan, akan tapi bukan berarti kita menambah masalah di atas masalah yang sedang dihadapinya. Jadi ya, makanya kalau laki marah, istri marah, ya sudah, marah ntar dulu, masuk ke kamar, ya assalamualaikum sayang, masih ada nggak cemberutnya ini? Kalau sudah nggak ada, abang mau keluar dari kamar sih. Kalau masih ada, nah, abang mau tidur. Ayang, gambar love 16, 17. Loh, betul. Ini adalah resep begitu sederhana sekali. Kalau kalian misalnya lagi marah sama suami, dan sudahlah, jangan dilawan. Maaf, pergi aja. Oh ya, assalamualaikum sayang abang, kangen. Udah deh selesai. Istriku tidak bisa dimarahin, kapok saya marahin. Saya marahin malah bilang I love you, pusing lah. Ini nggak usah marah. Ini. Yang satunya lagi, tuh cocok. Aku marahin dia tambah marah. Jadi dong. Loh, ini hakikat. Harus kalian coba di rumah kalian. Hawa nafsu, naudzubillah. Tiba-tiba kalau perempuan modelnya beda lagi. Kalau itu siapa? Kalau diingatkan sama suami mesti cemberut. Sampai suami itu kan daripada cemberut mending nggak usah diingetin, biarin deh. Kalian tidak pernah jadi laki-laki selama ini. Cemberutnya seorang perempuan itu kayak pisau. Serba bingung mau ngapain. Dan yang jelas adalah kurang cantik. Itu tidak disadari perempuan. Sudah capek dan sebagainya, dirusak dengan cemberut. Bodoh sekali dia. Habis bersoleknya habis banyak duit katanya cemberut. Yang cantik saja kalau cemberut jadi kurang cantik. Apalagi nggak semuanya cantik, ada perempuan ganteng. Nggak maksud Buya itu, tolong di rumah harus seperti itu. Sampai mohon maaf, ini budaya ya. Kalau ada marah jangan ditentang marah. Kalau marah tentu ada. Baginda Nabi juga pernah ada dengan berselisih dengan istri beliau Siti Aisyah. Dan di Al-Quran ada manajemen ribut ada. Cara ribut suami istri kalau ribut itu kayak apa sih? Coba kalau kalian perhatikan ribut, ada ribut suami istri berselisih namanya manusia. Istrimu bukan malaikat, suamimu bukan malaikat kan? Dan kamu sendiri bukan malaikat. Sampai, oh iya betul. Itu hunna ngasih nasihat. Oke, abang jangan gitu dong bang. Kan bisa wajar ya. Itu pun dengan cara yang lembut. Istri nasihati suami ganti istri. Itu nasihat itu biasa. Cuman kadang ada orang kalau dinasihati itu subhanallah, ya itu tadi. Dinasihati suami 1 kalimat balas 10 kalimat. Atau sebaliknya istri ngingetin suami langsung. Termasuk untuk amal nafsu itu kalau dinasihati lagi main HP, main handphone. Setiap main handphone bilang, ini penting, pasti jawabannya itu. Kalau dinasihati samanya, ma jangan handphone terus, ini penting ya, apa beda? Ngomong, ditaruh aja kan gampang. Maka aku sabar, itu kan beres ya. Kenapa langsung, ini penting, ini aduh. Begitu kan kalian? Tidak punya suami kamu? Ya punya suami itu loh. Main handphone diingatkan, ini penting, sama suaminya begitu. Ini sebentar dari kenapa sih kalau diingatkan kok langsung marhaba? Diingatkan sama suami, ayah, lagi ada anak, ayo jangan main handphone. Oke sih. Harum. Termasuk ini membiasakan seperti itu indah. Itu guna nasihati. Kalau nasihat nggak bisa, terakhir di dalam Al-Quran apa? Bagaimana manajemen ribut itu? Terakhir dalam Al-Quran itu wahjuruhunna fil madaji. Diam, ngediamin pasangan di ranjang. Ngediamin itu adalah cara jitu. Kenapa? Kalau diam supaya tidak saling caci, tidak tidak bongkar tidak ini terus diam. Tapi ngediaman pun adalah bukan di meja makan, fil madaji tempat tidur. Jadi kalau di meja makan masih kayak ada masalah, ngomong suami, "Bang, makan banyak, ayo ini ada." Pasti enggak ada apa-apa. Sehingga anak tidak tahu kalau bapak ibunya lagi bermasalah. Coba, ini kan manajemen, indah. Sebab kalau ditunjukkan ke anak benci nanti. Gambarnya begini loh, kalau ayah nyaci ibu, gara-gara memang ibunya gak bener, sang anak mendengar omongan ayah benci ke ibu, berarti tidak akan bisa bekti ke ibu, berarti daftar ke neraka. Atau ayahnya jahat dari dulu menjelek-jelekan ibu, padahal ibu gak jelek, maka diam-diam anak marah sama ayah dan benci pada
Gak ada baiknya dua-duanya. Caci maki gak berlaku. Pastikan caci maki gak berlaku. Kalau ada di rumah you caci maki, dia ada iblis. Kalau dia suami yang pakai caci maki, iblis pakai kopiah. Kalau ternyata kalian, berarti iblis pakai kerudung. Nggak berlaku, dan harus dia iblis kan begini, biar nggak ada iblis di sini. Sampailah di dalam rumah tangga, kalau terjadi percekcokan, uhjuruhunna fil madaji', diam tapi di luar biasa seperti nggak apa. Anak nggak tahu kalau Umi sama Abinya itu lagi bermasalah. Tinggal masuk kamar, kunci cek, diam sudah. Ibaratnya ranjang, suami tidur nggak ada ke sini, istri tidur ada ke sebelah sini. Diam nggak pakai ngomong. Coba jujur, kira-kira bisa bertahan berapa menit? Mungkin setengah jam sudah. Ayo, sudah ada kuat. Gak paham-paham melempar bantal. Abang sih. Subhanallah, tak amati rupanya sudah ada pendidikannya. Cuma kalau sudah mulut kotor, nyaci, dia tersinggung, nyaci terus. Ayo. Seperti siapa itu? Nggak ada di sini kan? Yakin? Alhamdulillah. Loh, ini termasuk sederhana tapi tidak pernah diperhatikan. Ego, hawa nafsu. Orang kedua yang nggak bisa dengar ceramahku ya ini. Tadi yang pertama kan? Yang pertama adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain, nggak mau koreksi. Itu bahaya. Yang kedua adalah nyerah dengan watak. Memang saya dari dulu begini, kalau mau ya sudah. Waduh. Namanya wah ini rekor manusia begini, sudah lah pasti bikin perusahaan ini. Kalau ada begitu siapapun dia adalah penghancur. Apalagi menisbatkan kampungnya, kan saya dari Madura, saya dari Batak, saya dari Sunda, saya Jawa. Satu suku di bawah. Oh yang jelek dia. Loh, ini ada model orang menyerah dengan wataknya. Kalau ingin watak kasar ada, tapi berubah di saat dia punya kesadaran. Saya kira Umar bin Khattab. Tidak ada orang punya watak sekeras Umar bin Khattab sebelum tersentuh hatinya. Jadi di Arab tuh kalau punya anak perempuan tuh malu, dan biasa orang Arab tuh adalah bepergian lama. Tiba-tiba pulang menemukan anaknya sudah mulai gede, 3-4 tahun sudah diajak ngomong. Artinya sudah ngerti. Kaget Umar bin Khattab punya anak perempuan, malu dia. Dan dikenalkan oleh ibunya tentang ayahnya. Seorang anak baru lihat ayahnya itu mulai dekat, senang sama Sayyidina Umar di bawah ke tengah padang pasir, digonceng. Senang anak ini nggak pernah diajak main sama ayahnya, diajak main sama ayahnya. Di tengah padang pasir ngajak mainan lagi, ayahnya gali-gali gitu. Ayahnya gali. Setelah dalam begitu naik jenggotnya kotor. Sang anak itu melihat jenggot kotor abahnya itu nggak tega, gitu. Abah jenggotmu kotor, dibersihin. Setelah sang anak selesai membersihkan jenggot, dipegang sang anak langsung dimasukkan ke liang dan ditanam hidup-hidup. Ayo, apakah ada orang saat ini sekejam dia? Tapi Sayyidina Umar bisa tersentuh hati menjadi orang sangat lembut. Makanya jangan ada menyerah dengan waktu. Itu hawa nafsu. Apalagi sekarang alasannya saya kena mental. Orang kena mental sama kena jerawat. Sudah kena koreng jangan diobati. Seperti orang punya mental gak pernah mau diobat. Kalau merasa punya mental berobat dong ke psikolog sana. Seperti orang korengan, ajib jangan, koreng itu kan enak lagi digaruk, biarin. Gak ada orang begitu, bodoh aja. Korengnya di mentalnya. Makanya kalau sudah kamu merasa punya mental, kenapa? Gini termasuk, kalau sudah emosimu gak stabil, jangan-jangan ada sesuatu. Mental tadi. Kalau mau kena mental berobat, jangan menyerah. Jangan nyuruh pasanganmu sabar dengan kamu kena mental. Kena mental kalau dibiarkan menjadi orang gila. Orang kena mental bukan orang gila, tapi semua yang punya mental hanya kadarnya berbeda-beda. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 50. Ini semua. Ada macam-macam. Jadi ada macam-macam tingkat stresnya, tingkat permasalahannya. Nah, orang kalau sudah alasannya selalu memang saya begitu dari semuanya. Ini nggak bisa bener, nggak boleh menyerah dengan itu. Harus ya. Oh, saya harus berobat. Ini permasalahan di mental. Saya punya watak keras. Enggak ada. Jangan menyerah. Sebab kalau menyerah dengan mentalnya ini, wataknya ini merusak rumah tangga. Sehingga yang ada adalah pasangan yang takut marah, kalau masih tidak ada kemesraan. Melayani suami pun adalah terpaksa dia. Suami melayani istri terpaksa, tidak dengan keindahan. Sehingga tidak bercerai pun hanya karena terlanjur punya anak. Baik, ini gambarannya. Tolong rumahmu harus rumah indah, rumah bahagia, tidak ada mengangkat suara, tidak ada mencaci, tidak ada mengolok, tidak ada membentak.
pastikan ayo dengan biasa gaya lembut. Baru nanti dilanjutkan misalnya ada kesalahan dan sebagainya, wajar. Tapi ayo kita mengingatkan dengan lembut, khususnya ayo mulai turunkan anak. Di antaranya kalian harus mulai mendidik anak dengan benar, karena ini ada hubungannya dengan hasil. Kalau kalian lembut, di sini akan lembut. Kalau di sini tidak lembut, berarti karena tidak lembut sebelumnya. Apa itu? Mohon maaf, biasanya ibu-ibu ini, ya bapak-bapak juga, karena nggak ada bapak-bapak saja sih. Kalau ngajari anaknya itu kadang nggak sabar. Kenapa kamu coba konsen matamu kemana ini loh? Kita dapat apa tadi? Ayo gitu kan? Iya. Itu mematahkan mental sang anak, ibu soleha. Memang ibu tuh punya ambisi tinggi, pengen anak cepat pintar, tapi dikit-dikit marah. Dan itu masuk mohon gaya ini nggak boleh ada di rumah Anda. Ini biasanya permasalahannya, ada permasalahan sebelumnya. Kenapa kok gayanya kayak begitu? Pengen jelaskan masalah dengan cepat, padahal semuanya tidak bisa seperti itu. Misalnya nyuruh nyapu anaknya, setelah nyapu bersih, tinggal pojok itu kotor. Biasanya siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Kalau nyapu yang benar, kalau nggak bersih bangun dia nggak usah nyapu sekalian. Ini ada model ibu begini, kok ada kan? Banyak. Karena kenapa begitu? Hidupnya dengan pasangan emang gayanya keras begitu. Sekarang dari yang pertama sudah mulai lembut sampai sekarang tidak begitu. Soleha, dengar. Siapa yang nyapu tadi sayang? Saya Umi. Oh, Masya Allah sayang. Terima kasih sudah bantu Umi nyapu, dapat pahala. Soleha, panjang umur, berkah didoain. Ya sayang, akan sampai dicium. Sayang. Cuma nanti kalau mau nyapu lagi dan bagian sini harus paling penting tuh yang di kolong-kolong tuh ya sayang ya. Oke, siap. Itu dong, jangan dipatahin. Sebab banyak orang tua ternyata menjadikan hilangnya cinta karena apa? Anak-anak mau bangkit dipatahin. Suruh beli terong, katanya keluar timun. Gimana? Beli terong, keluar di timun. Marah nggak kira-kira? Nggak, memang begitu modelnya. Coba. Kalau seandainya sang ibu di saat saya tadi minta beli terong, keluar di timun, sama-sama buah kan? Sama-sama mulainya dari T, ya kan? Terong sama timun, ya kan? Modelnya kurang lebih sama kan begitu? Coba, makanya kalau disuruh tuh dengar, kalau salah terus, kopengnya itu kayak cantelan codil, apa aja kan? Ini ibu model apa gitu? Apa? Loh, coba ini salah mohon, ini budaya jelek. Coba aja, Anda itu mungkin bisa sadar kalau begini. Kalau begini tanya, sayang, terima kasih sudah dibeliin ya, Masya Allah, makasih bantu Uminya. Cuman sayang, Umi tadi minta terong atau timun? Coba, anaknya bingung, ibunya juga bingung loh tuh. Ya Umi, jangan-jangan ibunya salah ngomong, ayo. Mungkin nggak salah ngomong? Mungkin salah ngomong. Loh, mungkin makanya jangan buru-buru marah, karena nggak direkam kan? Ini budaya itu, mohon maaf, ini contoh kecil, tapi budaya orang tua begitu ini merusak anak, sehingga anak tuh salah lagi, mama salah, nggak ada benernya. Akhirnya apa? Ngerjakan suatu asli paling juga dimarahin, juga dimarah. Sehingga mau sekolah pun dia, sehingga takut ditanya, kamu tak pertanyaan mana? Ibunya pun bukan terima kasih sayang, sudah mau mondok sekolah, makasih Pak. Nah, sudah berapa kamu? Jadi gara-gara sudah bersih mulut, tangannya berapa jus? Kok ada naik jusnya? Daripada ini sengaja dihadirkan masalah sederhana, itu ada hubungannya dengan keindahan pada akhirnya. Kalau saya tanya, sayang, Umi tadi minta terong atau timun? Oh, kalau sang anak bilang, timun Umi, berarti kayaknya saya yang salah. Dia yakin betul dia, ya kan? Kalau anak bimbang juga. Oh iya, memang. Jadi sudah sayang, timunnya akan dimasak bikin apalah acar. Cuma Umi butuhnya timun, terong sayang, terong ya. Saya belikan ya. Jangan salah sayang ya. Ya Umi, enak begitu. Itu dalam segala hal. Hari ini kita menemukan seorang anak teleponnya santri, anak santri. Telepon ayahnya selalu gemeteran, kenapa jusmu kok naik-naik? Kenapa Quran? Jus nggak naik begitu. Nggak begitu ibu. Dia punya mental harus besarkan. Tolong ya. Jadi termasuk suami dan jangan gampang nyalahan. Ya tuh, beliau aja salah gini, nggak terima kasih dulu, ngapain sih? Nah ini yang harus kita hadirkan, budaya hidup yang enak di dalam rumah tangga kita. Itu adalah
kumpulan ketidaknyamanan itu menjadikan kejenuhan, menjadikan sehingga tidak ada mesra. Akhirnya naudzubillah, setan membuka celah-celah untuk yang haram. Jadi jangan dianggap sepele. Indah itu dibangun perlahan demi perlahan. Bukan seperti beli kerupuk langsung jadi, saya beli 10 juta mesra, nggak ada. Harus ada prosesnya dari dirimu sendiri sebelum dia. Sehingga dalam bercinta nanti kalian sudah telat sih. Kalau diklat cinta itu panjang. Jadi dalam bercinta itu adalah pelajarilah cara pasanganmu mencintaimu, jangan menyuruh cara pasanganmu memahami caramu mencintai. Ini penting. Ya kalau tidak punya cinta kayak kalian sebagian yang nggak paham bahasa cinta, yang masih cinta. Ayo, yang cinta enggak? Rasakan nanti indah, wah indah sekali suami. Sebelum masuk surga sudah kayak di surga. Ya Allah. Baik, jadi termasuk urusan anak. Jadi ternyata menjadi suri teladan itu dari situ kisahnya. Dari kamu mengingatkan yang baik. Jadi tolong motivasi jangan hanya mematahkan saja. Mungkin ada anak tidak naik kelas. Jangan dipatahkan juga. Hibur dari sisi lain, sayang, kamu tidak naik kelas. Hanya kelasnya saja nggak naik, tapi kamu dapat pahala nggak, sayang? Pahala. Gitu dipahamkan. Jadi memberi motivasi terus, sehingga dia akan nyaman duduk dengan ayah. Nyaman dengan duduk bukan setiap duduk sama ibu nanti kalau tidak disalahkan ditanya ini itu dan sebagainya. Terlalu tinggi, kenapa? Oh, nilai berapa ini? Kok turun? Akhirnya paling ketakutan. Akhirnya apa? Dia sudah pesan sama orang untuk membuat rapot palsu. Bayar dia 500.000 rapot palsu. Persis. Distorkan di sekolah beda. Ini karena apa? Anak ibunya biasa marah-marah, mengajari jahat juga pada akhirnya. Kemudian biasakan hadir dalam kehidupan anak. Suatu ketika kalau ketemu dengan anak, maksimallah duduk dengan mereka. Saya teringat ibunda tercinta. Sampai kadang-kadang kalau ingat Umi itu, saya berharap kalau ibu-ibu kayak Umi semuanya kan enak. Jadi waktu kami belajar, waktu dulu tuh sekolah itu, beliau tidak ada di samping kanan kami. Setiap hari orang kampung. Mana yang tadi dari Wonogiri? Dari Kolomayan. Wonogiri tadi yang itu. Kolomayan, Serengat, Ponggo, Blitar, Binuas, Pongsoden, Kolomayan, Dusun. Jadi Umi itu di samping kami, sambil dia baca, megang tasbih, kemudian sambil ngupasi beton di kreweng sama kacang di kreweng, linju di kreweng. Ngerti di kreweng orang? Itu kadang-kadang kalau dibakar kan hangus semuanya, dikoseng. Kalau bahasa Jawa Baratnya di sangrai, bahaya banget, kayak wong Cina ae, sangrai. Kayak orang Korea aja, sangrai. Ya, ibunda kami seperti itu. Subhanallah, coba kalian bayangkan saja beliau sebelum terwujud. Jika kalian budayakan saat anak kalian belajar, kalian motivasi di sampingnya. Sambil sesaat-saat megang pundaknya, sayang, Allah, dahsyat. Tapi ibu hari ini subhanallah, memang betul dia mengatakan anak, saya belajar ya, pintar ya. Ibunya main YouTube di sampingnya. Ibu gombal mau jadi teladan, panutan. Ini hakikat kenyataan. Anak kayak kedumel, belajar, ibunya nonton, belajar. Termasuk mohon maaf soleh, handphone di rumah terus ada tata aturannya. Ini juga membangun kemesraan kebersamaan. Kalau sudah di rumah kalau bisa dihindari handphone. Harus kalau perlu seorang ibu mulai minta izin kalau telepon ayahnya. Sayang, Umi atau telepon ayah. Itu batasi keliaran diri kita sendiri. Kita manusia punya syahwat, punya kekotoran hati, kekotoran mental. Nah, bayangkan anaknya kumpul semuanya, ayahnya ngadep sana, ibunya ngadep sana, main handphone masing-masing. Mana keindahan terwujud? Kalau dalam urusan handphone ini kami teringat dengan seorang bukan muslim Amerika, itu pun 88 tahun atau 10 tahun yang lalu.
Dia melihat catatan kecil seorang ibu Amerika yang cerdas. Ibu Amerika yang cerdas. Beliau ingatkan bahwasanya Muslim, jangan meremehkan urusan handphone. Itu bahaya besar sekali, luar biasa. Maka jika engkau ingin memberikan handphone kepada anak, hendaknya harus ada komitmen. Sebab seorang anak itu dengan perjanjian di awal lebih mudah untuk kita diingatkan. Kalau sudah terlanjur melanggar, diingatkan sakit hati dia. Kalau dari awal dia tahu itu yang dia sendiri yang menginsyafi. Sampai beliau itu orang Amerika itu buat 10 catatan. Kalau engkau akan berikan handphone kepada anakmu, paling tidak punya catatan. Satu, handphone bukan handphonemu sayang, tapi handphonenya mama. Kedua, handphone tidak boleh pakai pin sayang ya. Okay? Ketiga, handphone hanya di saat kau berada di luar. Sampai di rumah kan kau misalnya Abi sama Umi sama. Jadi kemudian handphone setelah sampai di rumah diletakkan di sana, Umi bisa buka suatu waktu. Umi pun boleh pakai suatu karena handphonenya Umi. Ada 10 poin. Hari ini naudzubillah. Dan Buya menemukan langsung kejadian anak dibebaskan dengan handphone sampai rusak jalannya gara-gara apa? Ibu yang memberikan alat waktu ibunya kerja di luar negeri. Dikirim alat elektronik yang bagus dari luar negeri. Dari sana dia ngerti bab perzinahan segala macam. Ibunya di luar negeri kerja keras, pengen menafkahi anak, merusak dengan yang dikirimnya. Itu kenyataan. Itu hakikat. Dan Buya menemukan kejadian semacam itu. Itu di saat ibunya tidak ada di rumah lebih bahaya lagi. Saat ibunya di rumah saja sudah tidak baik. Ada rambu-rambu sehingga bukan dia nempel. Ada seorang ibu anak nempel handphone, kalau tidak nempel dia itu bukan dia lagi. Kemana mana handphone? Handphone. Nempel di sini ya, di jilbabnya. Kalau di foto ketahuan dia. Ada enggak? Ayo. Asal. Radiasi yang kanker. Kanker dunia mati selesai, tapi kalau sudah kanker mental, kanker akhirat, naudzubillah. Nah ini termasuk anak-anak, budayakan hadir. Jadi hadir itu maknanya di saat bersama anak, keluarga itu maksimal dengan mereka. Yang punya kerjaan seorang laki-laki tinggalkan laptop semuanya, saya menghadap. Kalau anak anda pengen ngomong, sambut dia, biarpun umur 2-3 tahun dengar sini. Ada sebagian orang tua orang, sudah nanti aja saya, ke ayah saja saya. Ayo sibuk. Gimana bisa baik? Kalau seandainya ada anak pengen apa saya, okay? Terus, ya pun anak kecil kata ngomong, dia berani mengungkapkan keinginannya. Udah meyakinkan pada dia bahasa kita mendengar. Oh, masya Allah sayang, anak Umi pintar banget. Terus, tapi sekarang enggak, karena sibuk ibunya main handphone tadi itu. Naudzubillah. Subhanallah. Kalau handphone, maaf, sedikit masalah handphone. Hati-hati dengan tontonan di handphone, itu yang rusak mental. Kalau rusak mental bukan urusan syahwat. Sampai suatu ketika seorang perempuan ini kejadian, dan ternyata tidak 1-2 dia tanpa soleh, tidak pernah keluar rumah seorang. Ternyata dia main handphone, suaminya mencukupi. Secara seks suaminya sangat mencukupi. Cuman ini tahu kan setelah suaminya marah mau dicerai, sehingga Buya tak tanya permasalahannya, sehingga tahu kronologinya gimana. Dan Buya harus mendamaikan orang ini. Ternyata perempuan ini kalau di rumah, suaminya kalau pergi, dia biasa nonton film porno. Filmnya nggak baik. Cuman setelah nonton film nggak baik, rumahnya ada berkembang, dia pengen coba komunikasi dengan orang. Kan ada promo-promo untuk callan yang seks segala macam dan sebagainya. Rupanya dia punya kenalan untuk komunikasi. Pura-pura dia masih pakai kerudung, karena dia seorang yang keluar kayak pakai cadar lah ibaratnya gitu. Sangat menjaga diri kalau di luar, orang nggak ngira kalau dia adalah ternyata kepleset pada akhirnya. Sampai suaminya waktu cerita tuh nangis, nggak kebayang, nggak ada orang ngira kalau istri saya begitu. Rupanya di kamar mulai wajahnya mulai nampakkan, disanjung lehermu baik ditampakkan, mana foto lehermu dikirim, sudah mulai biasa. Akhirnya biasa dengan sekujur tubuhnya dilihat lagi. Sudah biasa, jadi hiburannya itu kalau suami tidak ada, nggak zina, enggak. Rupanya sudah menancap di dia, tontonannya kotor, dia sudah mulai biasa. Subhanallah, suatu ketika hanya janjian saja pengen beli jus di kota. Dari tempatnya itu gak betul, hanya 15 menit ke kota beli jus. Betul, beli jus. Kan dia pakai tutup begini jadi aman. Beli jus tak tahunya nggak tahu, langsung lihat hotel. Hotelnya di samping menjual jus. Dia tuh kayak waktu nggak tiba-tiba masuk hotel dan hanya butuh waktu hanya 4 jam saja.
Karena sudah mentalnya rusak, bagaimana? Kan bodoh banget, diabadikan sama dia. Dia gak sadar, sudah gila, sudah suatu. Dia nyimpen rapi dan itu terungkapnya sudah waktunya lama. Sampai sang suaminya sampai, kalau saya boleh dibunuh, saya bunuh. Bagaimana? Dia melakukan dengan fasilitas uang saya, mobil saya, semuanya. Menangis dia. Mau dicerai dan sebagainya. Nah, akhirnya kita cerita. Perempuan itu ya, perempuannya dia suka nonton yang enggak dan sebagainya. Sampai dia perempuan ngomong, saya habis minum jus ya Bu ya, kayak di bios. Bukan di bios, kau sudah latihan buka auratmu dari kemarin. Itulah, mohon maaf, ini bahayanya tonton. Sudahlah, nggak perlu. Itu jangan main api tonton. Bangkit insyaAllah. Apalagi saya ada pelampiasan dan sebagainya. Pelampiasan yang halal pun nggak boleh biar suami istri jangan. Kalau engkau nonton film kotor dengan suamimu, artinya mengajari suami untuk nonton. Paling tidak banding-bandingkan. Akhirnya dia ngomong, aku pengen penasaran bikin dah. Akhirnya suamimu cari di gambar yang lain dan tidak terpesona dengan yang kau miliki. Ini kan problem. Tidak boleh, tidak boleh. Haram. Yang indah hanya milik pasangan. Ini termasuk bentuk keindahan yang syar'i. Yang menjadi masalah mentalnya terluka, mentalnya kotor. Sehingga khayalannya adalah sampai suatu ketika ngomong betul Bu ya. Sampai saya itu Bu ya, ini perempuan, ini pengakuan juga kan banyak kisahnya. Sampai saya itu kalau bergaul dengan suami saya membayangkan wajah orang lain. Dan ternyata saya menemukan laki-laki gila lagi, bodoh lagi, malah ngomongnya begini. Suruh sang istrinya membayangkan laki-laki lain. Gila sebenarnya. Jadi suaminya menggauli istrinya suruh membayangkan laki-laki lain. Ini adalah memang kebodohan. Karena apa? Coba langsung tutup poin. Saya tidak usah panjang lebar permasalahannya. Mental merusak karena suka nonton film kotor. Iya. Ini baik kita kembali kepada permasalahan. Itu adalah termasuk juga jangan meremehkan masalahnya. Semakin kalian terjaga, sahabat kalian terjaga, nggak akan mudah tergoda. Kalau tergoda, mohon maaf, tidak ada pelampiasan dan sebagainya. Terus akan melampiaskan. Aku mencari kesenangan sendiri dengan nonton. Itu kebiasaan jelek pada akhirnya. Biarpun ada suaminya, seorang perempuan tetap lebih senang dengan cara cari kesenangan diri. Karena mungkin dengan suami lebih susah dan sebagainya. Ini kejadian. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadir ya. Handphone dan sebagainya tolong diwaspadai. Insyaallah kalian pulang semuanya, amin. Bekalnya cukup, duitnya cukup, ditunggu suami yang baik, anak-anak yang baik. Tapi tolong jaga suamimu, jaga anakmu dengan yang Buya sampaikan. Duduk penting. Tanyakan pohon rindang di belakang rumahmu, pernahkah dia mendengar bisikan cinta untuk suamimu? Gak usah pakai ke hotel, gak usah rekreasi ke jauh, ndak. Gelar tikar saat belakang rumah sudah indah. Tak ajari dong, dia lebih senang begitu Pak dari malam-malam. Saya kalau lihat kebun ada pohon rindang, ke bawahnya bersih, saya bingung. Tolong siapin teh. Apalagi ternyata ada terang bulan, Masya Allah. Sampai anak-anak Buya itu sudah ngerti berpuisi di bawah terang bulan. Di bawah terang bulan, dikit terang bulan. Sebab kalau Buya mau, terang bulan, asik. Minum teh di bawahnya, Allah lagi. Anak yang kecil udah cerita, ini bercerita, indah. Baik, kemudian yang terakhir adalah, tolong ya, jangan jadikan anakmu benci kepada saudaranya dengan kebiasaanmu membanding-bandingkan. Dan kamu harus adil. Membanding-bandingkan. Coba kamu kayak abangmu. Kenapa sih kamu tidak bisa kayak abangmu tuh? Abangmu tuh mematahkan mentalnya. Ini maksudnya ingin motivasi tapi salah. Jangan dibandingkan. Diam-diam dia akan punya kebencian terpendam dan akan subur di hatinya. Sehingga dia tidak cinta pada abangnya. Awal perebutan waris itu nanti pada akhirnya. Termasuk orang tua jangan sampai tidak adil. Awas hati-hati, biarpun ada anak bandel bandel, nggak boleh harus adil, tampakkan keadilan mereka. Peluk, ini semuanya. Jangan kalau anaknya itu langsung begini, yang lain nggak. Hati-hati, tidak adil itu bahaya sekali. Apalagi kadang-kadang paling nuruti anak mama. Jadi ada anak satu yang disayang. Kalau dia ngomong apa saja pasti dituruti. Yang lainnya antar dulu. Sehingga saudara-saudara itu kalau menginginkan sesuatu, itu mesti lewat adiknya. Dek, kamu ngomong apinya. Apa sih kak? Kita mau ke rumah nenek besok lah ini. Iya kak. Bang, mau ke rumah nenek liburan ini gimana? Oh, iya, gak apa-apa. Kan, kalau dia langsung dikasih, kalau kita bodoh-bodoh. Itu hakikat ya. Ini nasihat sederhana begini itu harus kalian terapkan. Ini kita menemukan problem Bu ya berhadapan dengan manusia. Kenapa kerusakan anak? Kenapa rumah tangga tidak indah?
Bagaimana indah kakak adiknya saling dengki, ayahnya tidak adil. Ternyata keadilanmu adalah suri toladan. Mungkin ada yang baru kau marahi di depan yang lainnya. Kamu bawa ke kamar yang sepi, saya mohon maaf. Ini tadi marah kepada kamu, ada adik, saya ini maafin. Jangan merasa saya rendah ke depan adik. Hati-hati. Itu termasuk ilmu pendidikan. Kan mau jadi suri toladan. Panutan. Gambarannya kayak begitu. Insya Allah rezekinya cukup. Amin. Pulang, nggak ada membentak di rumah, nggak ada yang marah-marah di rumah, nggak ada cemburu di rumah, nggak ada pura-pura sakit dengan anak yang baik. Insya Allah. Ini saja yang ditanyakan. Bismillah. Suamimu sudah belajar sama aku ya? Suamimu sudah belajar bagaimana cara iseng. Ini babnya, kalau suami tadi bab pertama cari, ini punya suami. Kasihan ya, Masya Allah. Di tradisi sebagian kaum kalau ada orang nggak punya pasangan langsung bilang kasihan, kasihan, kasihan. Oh iya, ada lagi masalah perjodohan ya. Untuk memudahkan langkah kalian menuju pernikahan, kadang ada orang menemukan sampai 36, 34 susah mencari pasangan. Karena apa? Dia akan menikah dengan ambisi, bukan sesuai dengan hajat dari kemuliaan yang dia cari. Dia punya target yang gak jelas, atau terlanjur jatuh cinta yang salah. Ada umur 39 tahun, dia sukses, dunia banyak, kaya raya, tapi gak bener, gak bisa nikah. Bukan gak ada yang mau, dan bukan tidak ada yang mau dengan dia, akan tapi dia salah ambisinya. Makanya kalau sudah umur kalau belum menikah, ini kadang-kadang harus duduk dengan dia, dipecah kepalanya dulu, otaknya maksudnya. Apa sih yang menjadikan terhambat itu? Ada trauma macam-macam, ada ini, ada cita-cita harus suami begini, aku takut Rasulullah, harus beresin semuanya. Sehingga ternyata apa? Ya Allah, gampang banget cari pasangan itu, mudah banget cari suami. Itulah ya, halal nomor satu. Semakin orang rindu halal kepada dan takut pada haram, akan mempercepat menuju sampai tujuan pasangan berkali-kali lipat. Tapi yang sudah mulai mencoba-coba yang haram tertunda untuk sampai kepada yang halal. Kenapa? Dia sudah menikmati yang haram. Tapi semakin dia menjauh yang haram, begitu mudah cari yang halal. Nanti gampang, oh halal, ya cukup. Jadi ketutup dengan hal-hal yang urusan syahwat. Halal, aku halal. Selesai. Ada yang tanyakan? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa kepada guru kita yang telah memberikan ilmunya, nasihatnya. Tadi dari mulai silsilah bagaimana memilih pasangan yang terbaik untuk dijadikan suami kita, kemudian sampai membina rumah tangga, kemudian cara mendidik anak kita. Ya, dari sudah Buya sampaikan semua resepnya, tipsnya, tinggal kita harus siap untuk mengamalkannya. Kuncinya tadi kata Buya, semuanya itu bisa kita amalkan kecuali asalkan kita tidak termasuk dua model manusia tadi. Ya, satu apa? Ya, orang yang tidak pernah mengoreksi dirinya, alias tidak bisa diingatkan. Orang yang begini nggak bisa mengamalkan resep, tips, obat, ilmu dari Buya tadi. Sama yang kedua apa? Menyerah dengan wataknya. Maka ini juga nggak akan bisa mengamalkan ilmu yang istimewa yang tadi sudah Buya berikan kepada kita. Maka kita semoga terhindar dari dua model manusia tadi. Amin. Ya, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tadi dengan sebaik-baiknya, sehingga terwujud dalam rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Saya akan berikan 3 kesempatan pertama di terminal pertama untuk 3 orang dulu ya. Dari ya nanti semoga sebagian semua ya. Sini satu, yang belakang aja ya, itu dari duluan. Yang biru ya 1. Sini tengah nih 2. Ya ini 1 ya. 1, 2, 3, silakan dikasih mic-nya. Mana? Ya, sebutkan nama, asal dari mana, langsung pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan, asal saya dari Yogyakarta. Saya mau bertanya Bu ya, ini tentang pendidikan anak-anak. Karena kita ini kan bekerja jauh ya, tidak ada di samping anak-anak. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya parenting kita ingin menjadi ibu panutan seperti yang Buya bilang, tapi dengan jarak jauh hanya bisa mengontrol dari HP kan Buya. Jadi saya ingin anak-anak tetap terkontrol, tapi gimana ya, batin kita sebagai seorang ibu itu kayak ada was-wasnya gitu Buya. Karena kita jauh, nanti jangan-jangan di sana ngomongnya ini udah Umi, itu udah Umi, tapi tidak dilakukan. Jadi supaya kita di sini batinnya tenang, itu dengan cara apa? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, pernahkah wahai Anda yang punya anak mengingatkan anak di depan mata, tatonya di belakangnya masih melanggar, ada atau tidak? Dan Anda hidup bersama mereka, masih kumpul. Bagaimana di saat kita jauh dari mereka? Jadi sangat mungkin tidak sesuai dengan omongannya, sangat mungkin. Makanya saat tempat yang paling tepat hari ini bukan saja untuk kalian yang jauh dari anak, termasuk yang anaknya di rumah hari ini. Zamannya zaman pesantren. Ini jujur ya sampaikan. Problem anak di luar hari ini adalah urusan handphone, urusan pergaulan yang tidak bisa dibatasi, bermacam-macam orang, rusak segala macam. Ini adalah ternyata permasalahannya akan dipangkas di saat anak kita mulai masuk pondok. Nggak usah dilarang main handphone, tidak usah dilarang bergaul yang salah karena di pondok. Dan tentunya pondok sini pondok yang mendidik dengan akhlak. Maka dari itu juga Al-Bahjah ini sampai hari ini kita membuat program, ada 60 pesantren mulai dari Jawa Timur, SMP, SMA-nya semuanya kita buat program-program itu, memberi kesempatan seluas-luasnya bagi orang-orang. Dan ternyata pondok hari ini bukan seperti zaman dulu. Biasanya minat pondok kan orang-orang yang katanya wah enggak ini, ternyata mereka termasuk ya orang-orang yang secara ekonomi sukses dan sebagainya, pengen anaknya sukses tapi juga anaknya selamat akidahnya, selamat akhlaknya. Jadi sekarang berebut di pondok. Jadi ini adalah pondok. Kalau hanya sekedar pantauan dengan telepon 24 jam, berapa menit Anda telepon dengan mereka setiap hari? Kemudian kalau jujur, berapa jam dipakai telepon kepada selain Anda kira-kira? Jadi tetap justru itu yang membahayakan, justru yang kita berikan yang alasannya untuk telepon dengan kita tanpa kita sadari apapun bentuknya ada solusi tetap. Hari ini zaman pesantren. Ya kita buat pesantren pun bermacam-macam. Ada pesantren ini, ada pesantren, ada orang kita buat pesantren mahal. Masuknya tidak tahu berapa puluh ya sampai mahal sekali. Per bulannya aja berapa juta itu. Ada aja orang mau. Jadi hari ini pesantren tumbuhan. Maka jangan sampai khususnya kalian yang lagi jauh dari anak, jadikan anak Anda, makanya nanti waktu telepon, catat telepon yang maksimal. Nah ini dekatnya. Terima kasih, doain Umi dan seterusnya. Masya Allah. Dan sudah banyak kalau tidak salah anak-anak kami, ibundanya ada di Hong Kong, ada di Korea, banyak. Mana anaknya di Al-Bahjah? Ini ada beberapa anak. Itu aman, karena tidak usah Anda melarang main handphone. Dan termasuk yang kami ceritakan itu anak-anak di luar itu biasanya justru orang tuanya yang ada di luar itu kadang-kadang dikirim dengan alat-alat itu yang bagus-bagus, yang lain belum punya. Pamannya nggak berani. Bahkan bisa saja ada temannya, sepupunya ikut menikmati handphone itu. Rusak bareng akhirnya. Baik, ini urusan pondok. Ini ada solusi. Ada yang berkata pondok itu mahal, betul? Baik, betul. Anda ngitungnya gimana? Ayo hitung-hitungan coba. Kalau Anda pondok, atau pondok kita ada yang paling sejuta berapa? 500 deh ada kan? Yang kelas juta 500 pondok Al-Bahjah itu ada juta 500 juta 100 G. Coba
Bandingkan, kalau Anda bisa ngitung duit, kalau nggak ngitung duit Anda ini bakal dibohongi sama orang. Anak Anda yang sekolah di SMP gratis, betul kan? Gratis, nggak pakai bayar SMP. Lalu minta motor, berapa harga motor? Coba tanya dong. Apalagi berarti anaknya sekolah di luar negeri, anaknya ibunya berjuang di luar negeri, nggak beli motor, ngamuk. Motor 3 juta, ya kan? Beli motor harga 3, motor bekas maksudnya, bekas tabrakan. Berapa motor? 10 juta ya? 10 juta, oke. 10 juta. Pakai air sungai, harus pakai bensin. Berapa bensin? 2.500 per liter. Saya tidak pernah beli bensin saya itu. Oke, 12. Itu ini kalau Anda mengatakan mahal, pikir nih. Kemudian sudah ngerti handphone, pakai wifi tetangga ngamuk terus, harus pakai full. Sudah punya handphone ngerti, susah cari makan, langsung GoFood. Belanja online. Macam-macam. Kemudian uang sakunya Anda kasih berapa? 5.000? Enggak kira berangkat. Coba Anda hitung berapa itu semuanya. Anda berapa itu? Kok ini kayaknya pinter banget tapi kok tidak bisa hitung duit ini bisa. Masuk SLB kan ini. Yang bilang pondok mahal Anda tidak bisa hitung. Sementara di pondok Al-Bahjah ini coba contoh. Anak dibatasi, jajannya dibatasi. Yang punya anak jajannya dibatasi, tidak boleh lebih dari 10.000. Tidak boleh lebih dari 10.000 sehari. Karena Pak upayakan makannya kenyang. Kue yang dijual pun pokoknya bagaimana cukuplah. Enggak buka jualan di pondok bukan untuk cari duit, tapi untuk mencukupi kebutuhan pondok. Jadi kalau bisa ya barangnya nggak mahal-mahal tapi sehat, perut kenyang, selesai. Anda hitung 10.000 kali 30 kan 300 saja. Ditambah 1.500.000 itu sudah masuk dalam sabun atau biar tidak ingat itu. Yang ini yang paling murah deh, jangan bilang di Jakarta yang mahal banget. Tadi yang namanya sederhana deh. Anak bisa bahasa Inggris dan coba. Yang di rumah tadi motornya bisa motor bisa buat uang gedung, ya kan? Kemudian bensin itu adalah 10.000, itu adalah 2 hari sekali. Anggap saja berarti nggak bisa kan 500 ya? 5.000. 5.000 kali 30 berarti 5 kali 3 150.000 bensinnya. Kemudian handphonenya, pulsanya. Kemudian uang sakunya. Habis kan? Anda akan bilang kemahalan, ini keterlaluan sekali. Uang sakunya saja 10.000 ya, minimal 10.000. Masya Allah. Jadi pondok ini adalah hari ini Anda. Cuman kalau memondokkan anak jangan dipaksa, tapi rindukan hati mereka. Dan caranya adalah pondokkan hatinya dulu. Hari ini Anda sudah mulai mondokkan hatinya. Termasuk mungkin anak sudah lanjut kuliah di Jogja, di Malang, Semarang dan sebagainya. Mondokkan hatinya. Bagaimana mondokkan hatinya? Anda kirimi duit. Berapa Anda kasih duit setiap bulan? 1 juta plus 100.000. Katakan 100.000-nya saya, Umi tambah 100.000. Untuk apa Umi? Kau kirim ke pondok itu. Ini nomor rekening saya. Kenapa Umi? Biar kamu dapat berkah saya. Biar kamu dapat kemuliaan yang mondok saya. Biarpun kamu tidak mondok, tapi uangmu, hatimu mondok sayang ya. Oke, kirimi terus sama Uminya. Diam-diam jatuh cinta ke pondok itu. Setiap lewat pondok dulu nggak pernah lihat, jadi ngeliat, oh ini ya pondok yang selalu aku transfer, aku kirim. Pondokkan hatinya. Jadi hari ini ada pondok. Jadi kata beliau tadi, kita tidak bisa menjawab. Ada menjawab kecuali harus seperti itu. Kecuali Anda pulang duduk dengan dia seperti ibu saya, namun di sampingnya, tidak usah main handphone. Loh, ini serius. Kalau tidak hari ini mengerikan. Kelihatannya anak di rumah masuk kamar dikunci, ibunya nggak bisa ngapa-ngapain, tidak tahu ngapain di dalam kamar. Ayo. Apalagi ibunya banyak duit karena kerja di Hongkong 7 tahun. Jadi rumahnya, kamarnya masing-masing ada kuncinya, sehingga anak kalau masuk kamar sudah nggak keluar lagi, main handphone, tidak tahu nonton apa di sana. Itu adalah kamar dari ibunya, handphone dari ibunya, maksiat gara-gara ibunya. Ibunya capek-capek di Hongkong cari duit, pulang hanya daftar ke neraka. Ayo, insya Allah ada di surga semuanya. Jadi himpunan kami Al-Bahjah bermacam. Ada mungkin dari, nanti bahkan sekarang ada SMP terbaru hari ini yang di Dumai, bangunan gedung Mega, ini banyak ada diskon besar-besaran. Di Dumai itu ada Sumatera, dekat Pekanbaru. Ada bangunan gede, tempat yang enak. Buya pun senang di sana, karena luas sekali. Ada Dumai, Al-Bahjah Dumai.
Ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Batam, ada insya Allah. Jadi yang punya anak, rindukan anak Anda. Setelah itu Anda tenang bekerja. Gak usah mikir anakku lagi ngapain, anakku lagi ngapain, gak ada kepikiran. Ini perlu kami sampaikan untuk itu. Semoga punya banyak anak, ahli surga semuanya baik-baik. Punya anak takut gimana sih? Punya anak banyak, soleh. Berapa? 16. Gak mau anak 16? Perempuan itu saya gampang, perempuan itu gampang mudah disayang maksudnya. Ngomong 16 punya anak gak mau, baru 1 menit langsung mau. Coba, punya anak 1 bandel kurang ajar, atau 16 pinter baik semuanya ahli surga? Semenit sudah mau nih, baru semenit. Ya perempuan solehah, jangan didolimi oleh suamimu. Orang baik-baik begini masa suami kurang ajar enggak? Orang baik begini kok 1 menit aja bisa ditundukkan. Masa suami tidak bisa menundukkan istri-istri baik kayak gini? 1 menit langsung 16 mau. Nikah dulu. Ayo solehah semuanya, ayo silakan. Ibu saya silakan. Mondok ya. Bisa. Jangan khawatir rayu nanti. Baik, alhamdulillah sudah terjawab Ibu dari Buya. Solusi terbaiknya adalah mondok putranya. Insya Allah semoga dimudahkan pondoknya ya. Di antaranya Al-Bahjah juga membuka program tersebut. Tentunya pondok yang betul-betul ada akhlak, pendidikan akhlak, kerapian, ada rambu-rambu, ada undang-undang. Gurunya jelas dan lain-lain. Silakan bisa ngobrol juga mungkin nanti sharing dengan anak-anak ibu-ibu yang sudah memondokkan anaknya gitu ya. Baik, terima kasih untuk jawaban Ibu Wulan ya dari Yogyakarta. Demikian. Berikutnya kedua yang belakang dulu tadi yang sudah saya tunjuk yang itu. Ini yang tengah nih. Udah dapat mic-nya? Tolong dikasihkan nanti ke bagian ya, bergiliran. Silakan nama, alamat, langsung pertanyaannya secara jelas singkat. Belum ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Oktaviani dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Izin bertanya Buya, ada seseorang perempuan yang kekeh sekali meminta menikah dengan laki-laki yang kurang baik. Karena sebelumnya laki-laki itu sudah pernah menyebarkan foto yang tidak senonoh di sosial media. Dan orang tua si perempuan itu tak tahu tentang dan orang tua si perempuan itu pun tahu tentang kejadian ini. Dan si perempuan itu minta ke orang tua untuk merestuinya, tapi orang tua bingung ya gimana harus bersikap, karena kalau misal tidak direstui takutnya sang perempuan itu malah bunuh diri. Tapi di sisi lain orang tua itu nggak mau anaknya salah pilih suami, sedangkan si perempuan itu sudah terlanjur malu ikuti alasannya Buya. Terus bagaimana orang tua harus bersikap? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Yang lain tolong tenang ya, biar nanti bergantiannya cepat ya. Yang lain tolong tenang disimak. Itu yang dia singgung tadi. Banyak perempuan tuh bodohnya tuh berlipat-lipat. Jujur, perempuan seperti itu dia bodoh perlu dikasihani. Sudah tahu laki-laki niat mengancamnya, menyebarkan aibnya. Anggap saja mungkin telah memvideokan hubungan dan sebagainya. Sejelek apapun, lah kok malah mau, kan aneh. Dia sudah tahu bahwasanya laki-laki itu akan menyebarkan. Loh, ini kan berbuat jahat. Itu nanti dalam kehidupannya pun dikit-dikit ngancam dia. Dikit-dikit ngancam, biarpun istri terpelangi, habis kan mau minta cerai, kamu minta cerai dari aku. Tak sebar, gitu lagi, terus kabar gitu. Wong laki-laki tidak baik kok. Ini aneh sekali, banyak perempuan semacam itu.
Nah, termasuk kalau sudah kenal bunuh diri dan sebagainya, berarti tidak punya iman, tidak punya ini. Makanya hari ini menjadi orang cerdas. Nggak ada semacam itu. Tak sampai suatu ketika ada orang, seorang perempuan yang betul harus menikah dengan dia. Ditanya senang tidak, ini harapan tidak, kenapa? Tidak mungkin dia. Dia kasih tempo 3 hari. Jujur. Dengan Buya, nanti akan Buya tolong seperti apa. Akhirnya dia pernah menggauli ibu. Nganggur dia. Nangis dan difoto, di video. Berarti kamu hanya ingin nikah dengan dia karena takut disebarkan. Iya, langsung habis tangisnya. Tidak usah takut, yang nutup adalah Allah. Yang penting kamu jangan berbuat kasar, kamu menghindar saja, menghilang dari kehidupan mereka. Akhirnya tinggal di sebuah tempat, di sebuah pondok yang Buya arahkan dan Buya pantau. Tinggal pondok, hilang sendiri. Karena bukan sering kelihatan depan mukanya. Kelihatan kan terpacu lagi laki-lakinya. Dia sebuah tempat dan dia bekerja, rupanya di tempat tersebut sangat terhormat juga perempuan itu. Karena diam-diam hilang ceritanya dengan laki-laki itu, nggak ada di rumah lagi. Kalau kelihatan laki-laki penasaran lagi karena pernah menikmatinya, apalagi bisa diperas lagi dan diperas sudah. Sehingga kalau dia minta duit, kalau udah kasih duit aku sebar, Allah ya jadi sampai perah. Apakah ada perempuan lebih bodoh dari orang itu? Nggak ada. Makanya itu bodoh sekali perempuan itu, sampai orang tua dilanggar. Makanya tadi dia sampaikan, yang punya masalah dengan masa lalu dengan laki-laki bisa diputus, selesai. Yang penting jangan diganggu dia, jangan dicaci, jangan Allah, biarkan. Dia pun juga punya hajat, punya syahwat, dia pengen punya asmara baru lagi, biarkan, selesai. Kamu yang mulia. Kalau kamu masih mikir dianya nggak mikir, karena dia sudah punya 10, ini yang ke-11. Mau mikir ngapain? Kok bodoh banget? Karena selagi berani menodai, dia bakal mudah menodai orang lain. Jadi dia menjadikan perempuan cerdas hari ini. Sampaikan pada perempuan itu, jadilah perempuan cerdas. Bodoh banget, sampai mau bunuh diri. Terlanjur malu. Enggak, Allah yang tutup. Makanya sehingga menghindar dari tempat yang tidak baik, hijrah ke tempat yang mulia karena Allah, dan hilang dari pandangan, dari peredaran. Setelah itu berita, dia kan juga menikah, dia nikah, selesai. Kalau dia nikah gak berani bahkan berarti dia mau hancur ke rumahnya, mau diketahui istrinya juga, dia punya masalah juga. Setelah dia menikah, katanya apa? Mau nyebarkan app-nya, bodoh kan dia. Berarti nyebar app-nya pada istrinya juga, selesai sebetulnya. Cuman sekarang perlu orang cerdas. Banyak perempuan bodoh. Kalian tidak boleh bodoh, ha? Sudah selesai. Banyak perempuan bodoh dan bodoh sekali. Apalagi marah, itu suaminya langsung nempelin mangkok pipinya. Ketahuan sama ibunya, kenapa anda kok sampai begitu? Kalau laki-laki begitu, saya yang salah mah. Saya yang salah. Ditempelin kau yang salah. Mohon maaf ya, solehah semuanya, hati-hati ya. Buya gak keras begini karena dia sayang kalian. Jangan mau dibodoh-bodohi. Kadang-kadang laki-laki dengan kejahatannya lihat sengaja kalau hubungan langsung difoto. Dia punya niat jahat, akan saya peras juga ini. Dan ini sudah banyak puluhan. Asal merayu, gantung ini, tak tanya dia sudah pasang kamera. Setelah itu ini untuk diperas. Makanya jangan laki-laki bodoh, jangan jadi perempuan bodoh. Nah, itu bilang. Makanya di rumah kita mulia, selagi dengan laki-laki bukan mahram, yang bukan suamimu, jangan berduaan dan sebagainya. Jangan mau, jangan dibodohi. Hanya dinikmati saja. Dinikmati sesaat. Setelah itu dia ketahuan. Nah, itu bilang. Semoga Allah menjaga kalian semuanya. Amin. Amin ya Allah. Baik, untuk penanya tadi Mbak Octavia dari Banjarnegara, cukup jelas ya, cukup jelas dan tegas dari Buya. Solusinya adalah menghindar sejauh mungkin dari lelaki yang tidak baik tadi itu. Insya Allah akan Allah tutup aibnya dan dijaga kehormatannya. Ya, begitu sampaikan kepada yang bertanya, dan mungkin barangkali ada yang punya pertanyaan yang serupa demikian solusi dari Buya. Penanya yang ketiga di terminan pertama ini, silakan Mbak yang kiri ya. Dari mana? Malah. Yang lain tolong tenang ya, yang lain tenang ya. Sebentar. Jika ada permasalahan app pribadi, saya kasih nomor telepon nanti. Semuanya. Kalau app pribadi tidak boleh. Kecuali bukan app. Kalau masalah app suami, app istri, app diri adalah nanti akan ngobrol dengan Buya. Kalau tidak bisa langsung, Buya kasih telepon, nanti akan Buya selesaikan. Oke, kalau sifatnya umum boleh silakan. Pribadi atau umum? Kalau suami kalau dengar marah, enggak kira-kira?
Nah, supaya kita jangan menjelekkan orang, supaya tidak jadi dendam di sana. Anda sudah menyambung masalah. Nah, biasa. Gak tahu ngomong apa. yang Muslim tentang sholat jangan di tempat ini. Baik, Kalau ayat bagus. mereka nggak boleh. Cukup. Mau dia. Baik, paham Bu ya. Jadilah ibu semacam itu. Dia berpisah dengan suami. Kalaupun suami sangat tidak baik atau seorang suami istri sangat tidak baik, jangan ajari anakmu membenci ayahnya. Karena kalau benci ayahnya berarti telah menghalangi untuk berbakti. Kalau memang sudah terlanjur tahu anaknya tentang ayahnya, sering diajak duduk, sayang, apa yang kau tahu tentang ayah? Ini stop, nggak boleh. Ayahmu adalah ayahmu sampai kapanpun. Pendidikanmu dengan Umi, kamu memang tidak dengan ayah. Untuk sementara, Umi tidak rela kalau kamu dengan ayahmu. Kenapa? Kamu kan sudah tahu, tapi Umi ingin kamu sekarang sukses, setelah sukses kau selamatkan ayah. Umi dengan ayah nggak bisa bertemu lagi, tapi kau dengan ayahmu tidak akan berpisah. Sayang ya. Oh, baru ibu hebat. Sekarang ada ibu, masya Allah, berusaha marah. Kamu datang dari perut, kau tidak diperhatikan kau. Kamu pernah ditendang, masih kamu di perut. Waduh, ada anaknya diajari benci. Masya Allah, tidak bagus. Anda seorang wanita soleha, wanita baik. Ajari cinta. Untuk bertemu, untuk berhidup dengan beliau mungkin tidak, karena mungkin masalah akhlak. Tapi mengajari cinta tetap. Apalagi Anda sudah terlanjur tahu. Kalau memberitahu Anda sangat jelek, kalau Anda memberitahu kejelekan mantan, oh ini membahayakan. Kalau ya, ibaratnya sang anak tahu dari orang lain, Anda tafsiri. Umi dengan abinya nggak cocok itu saja. Nah, Umi baik kok sayang, selesai. Cuman Umi kalau ketemu abi tidak lagi, ya. Tapi kamu dengan abimu tidak akan terkhusus sampai kapanpun, sayang ya. Sukses, selamat ketemu abimu. Oke, dipeluk selesai. Besarkan hatinya. Baik, terima kasih kepada Buya atas jawabannya. Cukup terjawab ya pertanyaannya dari Mbak dari Malang ya. Baik, semoga putranya semakin soleh insya Allah. Kita beralih dulu ke pertanyaan tulisan ya Ibu ya. Nanti setelah ini kita kasih biar semuanya dapat. Ya, pertanyaan tertulis yang lebih dulu masuk adalah Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Jika menikah dengan non-muslim hukumnya apa? Dan ketika dia mau mu'alaf, apa hukum pernikahannya? Demikian. Mau disimak ya, yang penanya itu yang soleha. Makanya dari awal menikah itu harus dengan memilih. Tentunya di saat kalian memilih itu ada standar-standarnya, ada kriteria-kriteria, ada catatan-catatan penting tentang seorang suami. Tentunya harapannya adalah keabadian, cinta abadi. Kalau memang murni hatinya bersih, susah, mohon maaf. Ini gambarannya. Jika seorang pasangan, terserah laki atau perempuan, di dalam Islam zina hukumnya apa? Haram kan? Bagaimana seandainya ada seorang perempuan menikah dengan laki atau laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang menganggap zina itu ya, yang penting suka sama suka. Coba kira-kira sebagai seorang laki-laki itu was-was dah. Bagi dia nggak ada hukuman di akhirat, nggak punya iman kan? Ya kalau suami nggak tahu saja kan gitu ya. Sama seorang suami perempuan kalau menikah dengan seorang laki-laki yang tidak punya keyakinan bahasanya zina adalah haram, sementara syahwat akan datang setiap saat. Ya kalau dekat istrinya, kalau tidak, tentu dia akan melepaskan dengan cara yang ia mau, karena tidak ada rambu-rambu. Yang penting jangan ketahuan istri. Ini dari sini aja sudah ada kecerdasan. Tapi kalau suamimu orang punya iman, oh tidak, di mana berada nggak mungkin melakukan zina, karena haram itu. Dari sini sudah dirugikan seorang perempuan. Kalau agamanya itu adalah pasangan yang tidak ngerti tentang ini semuanya, berarti yang dicari masukan Allah mungkin karena dia punya uang atau terlanjur jatuh cinta tadi yang kita terjerumus. Dan dia adalah terjerumus, terperosok dia. Harapannya apa dibalik ini semuanya? Menikmati indahnya tahajud bersama, nggak mungkin. Kemudian kalau mau masuk Islam bagaimana? Anggap saja ini. Kalau masuk Islam segera masuk Islam, sudah terlanjur pernikahannya tidak sah tetap. Seorang wanita yang menikah dengan laki-laki non muslim, pernikahannya tidak dianggap sah.
Dan apa yang dilakukan adalah dianggap sebagai zina. Memang tidak sah, ya tidak zina. Cuman Allah Maha Pengampun, tinggal tobat, selesai, segera tobat, kembali pada Allah, selesai. Kemudian kalau suaminya tiba-tiba mau masuk Islam, cepat masuk Islam, akad baru lagi, dan selesai, dan bertobat, menyesali semuanya kejadian. Hanya yang mau melangkah, kasih rambu-rambu, masih banyak pilihan, kenapa harus dengan dia? Jangan-jangan bukan Allah yang mencari. Mungkin dia kaya, mungkin dia punya duit, mungkin dia ini, Masya Allah. Dan lebih dari itu adalah beda rambu-rambu, beda aturan. Makna kehormatan sendiri beda. Itu saja. Ini adalah rugi dirugikan. Baik, biar ini adalah masalah beda agama, maka jika terjanjur kalau hukum fikihnya sederhana, ya tidak sah. Cuma kita kan tidak belajar fikih juga, ada adab, ada akhlak, ada pendidikan keindahan rumah tangga. Bahkan kami sampaikan kepada orang Nasrani yang datang kepada kami, dia akan menikah dengan seorang Muslim. Kebalikannya dia cerita. Oh bukan, dia bukan seorang, dia akan menikah dengan orang agamanya beda. Waktu itu buat Hindu atau Buddha rumah. Dia minta petunjuk, ya kami sampaikan. Anda sebagai seorang Nasrani, sangat tepat kalau Anda menikah dengan sama-sama Nasrani. Kenapa? Bisa ke gereja bersama dan sebagainya. Itu adalah kekompakan ini kan perlu diperbanyak, sebab-sebab bertemu. Yang Nasrani pun sama nasihat dengan Nasrani, jangan dengan luar agama. Keindahannya, ibadahnya berbeda, rambu-rambunya berbeda. Ini mengatakan boleh, ini tidak boleh, kan repot tadi jadinya. Ya seperti itu, ya. Tidak sah pernikahannya, akan tapi Allah Maha Pengampun. Kalau memang sudah terjadi, ya segera minta ampun, dan kalau memang ya segera pisah. Harus segera dengan cara yang cantik, yang indah, supaya tidak terjadi permusuhan. Karena mungkin karena tidak mengertiannya, Allah Maha Pengampun, tinggal tobat. Adapun yang belum, ya harus berpikir ulang. Sementara tadi dia sebutkan, menuju pernikahan harus berpikir cerdas. Ini adalah seumur hidup, sepanjang masa dunia hingga akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Buya atas jawabannya. Demikian